وعلى آله وصحبه أجمعين إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakirullah fil ghafilin bimanzilatis sabiri fil farin rawahu at-Tabrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzakirullah, orang yang ingat Allah. Kalau isim fa'il itu berarti selalu ya. Orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ghafilin, di antara orang-orang yang lalai. Sekarang ini kan banyak orang yang lalai. Ingatnya jarang, banyak lupanya. Sholat pun kadang apa? Lalai. Bukan jarang sholat, tapi lalai. Jarang itu nemen mana ini? Gak sholat. Ya mungkin ada. Kalau sudah gak sholat itu separah. Ini sholat, tapi dalam sholatnya kadang masih apa? Lalai. Makanya dzakirullah, orang yang selalu ingat Allah itu sekarang langka, apalagi khusyuk. Ini sekarang sudah langka. Dikatakan oleh sebagian ulama atau mungkin hadis Nabi, pertama kali ilmu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu khusyuk. Ilmu apa? Khusyuk. Ya, salat gak khusyuk, baca Quran gak khusyuk, zikir gak khusyuk, ibadah gak khusyuk. Khusyuk yang pertama kali dicabut. Sekarang ini kita lagi krisis khusyuk. Jadi kalau melihat orang salat yang khusyuk itu bisa dihitung. Atau kita kalau mau koreksi diri kita sendiri, gimana sholat kita? Khusyuknya seberapa? Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca Quran kita gimana khusyuknya? Apakah ada khusyuk? Kan? Nah itu yang sekarang terjadi. Makanya sesuatu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langka orang yang khusyuk, yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu banyak orang khusyuk. Dulu itu banyak orang apa? Orang khusyuk, sholat khusyuk. Kelihatan dari sholatnya istiqinah wal waqar. Sholatnya tenang, sholatnya anteng, kelihatan khusyuk. Paham? Sekarang kan enggak, sholatnya Masya Allah. Cepet-cepetan, banyak gerak, ya kan? Itu, ya. Ini sholat apa tiktoker ini? Paham ya? Jelas ya? Itu yang sekarang terjadi. Makanya mudah-mudahan kita semuanya bisa khusyuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakirullah, orang yang selalu ingat kepada Allah, fil ghafilin, di antara orang yang lalai, di manzilatis sabir, itu kedudukannya seperti orang yang sabar, fil farin, di antara orang-orang al-haribina min qitalil kufar. Kedudukannya seperti orang-orang yang tetap berada di medan perang, dari di antara orang-orang yang lari, yang kabur min qitalil kufar, daripada memerangi orang kufar. Jadi zaman dulu itu memang ada sebagian orang, sebagian sahabat yang ikut perang kabur. Ya mungkin ada sebagian, tapi gak banyak, ya kan? Artinya apa? Kedudukan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perannya sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama salaf, dzakirullah fil ghafilin kama salil ladzi yahmil fi'ah al-munhazimah. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah orang yang lalai itu seperti orang yang melindungi pasukan yang sudah terpukul mundur.
Artinya apa? Kalau nggak ada orang yang melindungi ini, maka pasukan ini bakal apa? Bakal hancur, bakal terbunuh. Paham? Manusia ini semuanya masih bisa selamat gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang masih mau zikir kepada Allah Subhanahu. Makanya kadang saiki ku lagi pengen selamat ngadakno apa? Istighosah, pikiran, paham? Benti kayak apa? Selamat. Ini paham ya? Walau lama yadkurullah. Kalau seandainya nggak ada orang yang ingat kepada Allah, fi ghaflatin nas, di antara orang-orang yang lalai, halakan nas, manusia ini bakal apa? Hancur, binasa, celaka semuanya. Ya. Makanya kita ini harus banyak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir zaman, ketika kiamat, dikatakan oleh ulama sudah nggak ada apa? Kalau azan tidak ada apa? Banyak orang yang apa? Yang lalai sudah. Ketika banyak orang yang lalai sudah kiamat sudah. Selesai. Amin. Selesai. Walaula man yadhkurullaha halakan nas. Kalau bukan karena orang-orang yang ingat kepada Allah, maka banyak manusia ini akan apa? Akan binasa. Diibaratkan orang yang ingat di antara orang yang lalai itu diibaratkan seperti ente ngelihat pohon. Ente ngelihat pohon. Daunnya hijau. Daunnya apa? Hijau. Atau sebaliknya, daunnya kuning semua, ada satu yang hijau. Paham ya? Nah, gara-gara satu ini bisa melindungi apa? Bisa melindungi yang lain. Jadi kalau lihat pohon, kalau masih ada daun yang hijau itu pohon pasti masih ada. Tapi kalau sudah nggak ada yang hijau, nggak lama pohon ini akan apa? Nanti sama. Manusia hidup di dunia ini, selama masih ada yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan apa? Terus ada. Tapi kalau sudah banyak merajalela yang lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah hancur nanti. Nah, makanya beberapa daerah kadang sama Allah diperingatkan. Dikasih apa? Banjir. Dikasih apa? Gempa bumi. Dikasih apa? Longsor. Dikasih apa? Gunung meletus. Walaupun itu dari segi alam memang waktunya apa? Meletus, bisa jadi juga apa? Peringatan bagi kita. Oh ya Allah, mungkin kita ini banyak apa? Banyak lalai, banyak lupa. Paham ya? Kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kita ini sendiri, kita. Kalau banyak lalai kepada Allah, bahaya. Bahaya. Bisa jadi kenapa? Kena musibah nanti. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu biasakan untuk apa? Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita, hati kita, pikiran kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perumpamaannya sangat apa? Sangat luar biasa. Makanya kita ini harus bersyukur ketika di sini diajak untuk apa? Zikir. Diajak untuk apa? Baca wirid. Nah, mudah-mudahan diri kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daerah kita, negeri kita, mudah-mudahan apa? Diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi riwayat bahwasanya Dzakrullahi fil ghafilina kalladzi yakadilu anil barri. Wa dzakrullahi fil ghafilin kasyajaril hadra fi wasdi asyajaril ladzi tuhatu waraqihi min as-sarid. Ini sama tadi. Kemudian وَالذَّاكِرُ اللَّهَ فِي الْغَافِلِينَ يَغْفِرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَالذَّاكِرُ اللَّهَ فِي الْغَافِلِينَ يَعْرِفُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang mungkin sudah banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dari segala kesalahannya dengan sejumlah barang sesuatu yang basah dan yang kering. Di dunia ini kan ada yang basah, ada yang dosanya akan diampuni sebanyak itu semuanya. Waduh, banyak sekali. Kemudian orang yang selalu ingat kepada Allah, hatinya, pikirannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekarang banyaknya orang yang sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengetahui kedudukannya nanti di surga. Dia akan mendapatkan bocoran dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran buat kita agar supaya kita ini jangan sampai banyak lalai, agar supaya jangan banyak lupa, bersyukur. Allahumma inni ala dzikrik. Itu pertama. Ya Allah, tolonglah aku. Untuk apa? Kaya. Untuk apa? Miliarder. Untuk apa? Jadi apa? Triliuner. Jadi apa? CEO. Jadi apa lagi? Apa itu doanya? Dari mari sholat. Nah, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku apa? Ala dzikrik. Itu penting. Paham ya? Agar supaya kita apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya luar biasa. Apa gunanya ente jadi CEO kalau ternyata nanti apa? Banyak lupa, bahaya nanti. Paham ya? Bahaya. Itu ala dzikri. Kemudian apa? Bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa terhadap diri kita, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini kalian yang duduk bersyukur alhamdulillah, yang berdiri astagfirullah, yang berdiri gimana? Alhamdulillah apa? Na'udzubillah. Masya Allah, luar biasa. Ya sudah berdiri aja, nggak usah duduk. Paham ya? Tak pikir kalau alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah, ya sudah, apa-apa berdiri aja. Paham ya? Berarti menikmati ya. Baik, apa-apa sampai nanti malam. Ya. Baik itu. Ya. Wa husni ibadati. Dan apa? Bagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta. Itu yang selalu kita. Gak ada Nabi itu mengajarkan kita kaya. Nabi itu mengajarkan kita kaya hati. Ya kan? Kaya hati. Paham ya? Memang kadang ada beberapa doa itu kita zina, minta kan kaya, tapi kaya dia adalah intinya kaya hati. Apa nilainya, berapapun besarnya, kalau orang itu nggak punya kekayaan hati, maka berapapun banyak harta akan apa? Dianggap kurang. Itu karena di hatinya tidak ada al-ghina, tidak ada perasaan cukup. Itu. Jelas. Kemudian selanjutnya, kemudian saya perlu tahu bahwasanya al-haribi, orang-orang yang kabur daripada peperangan ini ya dosa besar, hancur. Ya, alhamdulillah ini. Makanya orang itu harus tetap selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya, apapun keadaannya, kalau kita untuk Allah ya tetap jalan, tetap maju. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zabhur rajuli an tuzakkiyahu fi wajhi. Ini bahaya. Sudah ada catatan kakinya.
antuzakiyahu, apa maksudnya antuzakiyahu fi wajhihi? Ay tabda'uhu fayaltaru. Tabda'uhu fayaltaru. Kamu memujinya kemudian dia apa? Tertipu. Nah, ini bahaya. Ini bahayanya pujian. Ini tidak. Dzabhur rajul, apa dzabhur rajul? Apa dzabhur rajul? Zabahin bahwa apa? Nyembelih rajul. Nanti kalau mau nyembelih orang, gimana caranya? Caranya gimana? Ini harus bawa pedang. Ini harus bawa golok, harus bawa arit, terus itu apa? Tebas enggak? Cukup itu apa? Antuzakiyahu fi wajhi. Ente puji itu orang. Masya Allah, kira wayu, wahai. Masya Allah, ini kayak bidadari. Barang kalau dia apa? Elbar, tertipu. Ayo aku, sopo. Ayo, ya. Iku podo ambek mate. Kayaknya itu jangan gila pujian itu. Gak boleh. Jangan. Allah, ini bahaya. Jadi kalau mau bunuh orang cukup itu puji orang itu. Selesai, mati itu orang. Lalu kemudian ternyata orangnya gak tahu diri malah apa? Malah lupa diri. Ya wis selesai. Paham? Nah, makanya jangan sampai kita ini jadi orang yang apa? Gila pujian. Pengen dipuji. Apa nilai pujian manusia? Oleh pahala kalau dipuji wong. Dapat pahala. Rut, Masya Allah, potonganmu wampir, kuat. Terus oleh pahala. No. Pahala itu kalau dipuji sama Nabi, dipuji sama Allah Subhanahu itu dapat pahala. Itu makanya tidak usah bingung dipuji sama orang. Justru pujian orang itu nilainya apa? Mematikan. Bahaya. Buat kita lupa diri. Paham ya? Masya Allah ya, luar biasa. Kalau hafalannya paling banyak. Masya Allah dia pintar ya dia, luar biasa utangnya dia, cerdas. Pensiun berapa? Ini. Hati-hati. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW memperingatkan, idza ra'aitum al-maddahin fa'ahissu fi wujuhihim ad-drar. Kalau ente ini dipuji sama orang, kalau ente ini dipuji sama orang, atau ente melihat orang-orang yang memuji berlebihan, kata Nabi apa? Semprotan Nabi apa? Beda. Biar apa? Biar nggak jadi fitnah. Kita ini manusia yang lemah. Yang buat kita hebat ini siapa? Allah. Paham ya? Misalkan ada orang, baik, untuk membuang ini, wah, kalimatnya apa? Kira-kira ya apa? Iki wong, kira-kira wong ini bener apa gak bener? Jangan sampai nanti ketika dipuji sama orang, tapi ternyata pujian tersebut gak ada pada diri kita, karena itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama salah, ketika dipuji sama orang, mereka itu langsung doa, minta sama Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu. Ya Allah, jangan aku hukum sebab apa yang dia ucapkan. Itu loh. Paham? Kemudian waghfirli ma la ya'lamu. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang enggak mereka tahu terhadap diriku. Kita ini padahal busuk. Padahal apa? Buruk. Aib kita ini kalau ditampakkan, pasti orang yang muji itu gak bakal mau. Paham tuh? Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, dan jadikanlah aku daripada apa? Jadikanlah aku khairan, lebih baik mimma yadhunnun, daripada apa yang mereka sangka. Itu doanya para ulama salaf. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma itu. Ente catat, ente baca kalau misalkan ada yang puji. Apa doanya? Allahumma
la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunun, dan jadikanlah aku khairan, lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Orang yang memuji kan menyangka kita itu apa? Baik kan? Tapi justru kita minta lebih baik daripada apa yang mereka sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ini adalah fadlun min Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya muji boleh, tapi hati-hati, jangan sampai berlebihan, dan yang dipuji jangan sampai apa? Yautar, jangan sampai lupa diri. Baik tuh. Ya, jadi pujian itu justru apa? Menjadi apa? Pembunuh, ya kan? Gara-gara dipuji akhirnya dia apa? Ujub, bangga diri. Kemudian apa? Ria. Akhirnya apa? Ingin dipuji terus. Gak dipuji, ngamuk. Oh no, kayak gini. Contoh. Ustadz dipanggil Ustadz sama santrinya biasa. Kemudian gak dipanggil Ustadz. Itu kadang orang yang ngamuk. Loh, aku bisa jadi Ustadz, celuk mas, celuk pak. Itu orang yang ngamuk. Baik, paham ya? Hati-hati. Ya, itu menjadi apa? Pembunuh. Akhirnya apa? Gak ikhlas. Ujub kan? Ujub, ria, gak ikhlas. Paham? Kemudian hatinya jadi apa? Sombong. Oh, ini gak ngerti aku ya. Gak ngerti aku di pondok, boleh pakai loh. Paham? Jadi apa? Sombong. Paham? Membunuh kan? Terus akhirnya apa? Amalnya rusak. Amalnya habis. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.